Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita menemukan satu lagi, yaitu ada pembahasan ke-62 secara singkat, yaitu orang yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya. Maksudnya ngaku-ngaku ini bukan bapak kita, tapi kita akui ini bapak kita. Ini nggak boleh. Itu dosa besar. Ya, kita tahu betul si A ini bukan bapak kandung kita, kemudian ternyata kita ngaku-ngaku kita menisbatkan diri kepada orang ini, maka itu diharamkan. Di sini penulis membawakan hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi." Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu betul bahwasanya orang itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga itu diharamkan baginya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi hati-hati, misalnya seseorang mangkel, jengkel sama bapaknya. Akhirnya dia nggak mau, orang ini nggak mau mengaku itu bapaknya. Akhirnya orang lain yang bukan bapaknya justru diakui jadi bapaknya. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La targhabu an abaikum." Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Faman rohiba an abihi fahuwa kufrun. Barang siapa yang membenci bapaknya, maka dia telah jatuh dalam kekufuran. Ya, ini juga riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi fa alaihi lanatullah." Barang siapa yang mengaku penisbatan dirinya kepada selain bapaknya, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Yazid bin Syariq rahimahullah, dia berkata, "Ra'aitu Aliyan yakhthubu 'alal mimbar." Ya, fa sami'tuhu yaqul, "Ma indana kitabun naqrahu illa kitab Allah wa ma fi hadhihi sahifa." Fa nasharaha fa idza fiha asnanul ibil wa asya'u minal jirahat wa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina 'ir ila saur." Faman ahdasa fiha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wal adlan dhimmatul muslimin wahidatun yas'a bi adnahum faman haqara musliman fa alaihi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajmain wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wal adlan. Jadi begini, aku melihat Ali bin Abi Thalib berkhutbah di atas mimbar, kata Yazid bin Syariq. Kemudian aku mendengarkan Ali itu mengatakan, kami tidak mempunyai kitab yang kami baca selain kitab Allah dan sesuatu yang ada dalam Shahifah, yaitu lembaran ini. Kemudian beliau membuka, ternyata di dalamnya terdapat gigi-gigi unta dan beberapa hal dari hukum-hukum, ya. Dan di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, Madinah adalah tanah haram antara gunung Ir dan gunung Saur. Barang siapa yang berbuat kezaliman di dalamnya atau melindungi orang yang berbuat kezaliman, maka baginya laknat dari Allah, para malaikat dan semua manusia. Pada hari kiamat Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Perlindungan atas suaka milik kaum muslimin adalah satu yang didapatkan, yang dapat diusahakan oleh seorang yang paling rendah di antara mereka. Maka barang siapa yang merendahkan seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Jadi merendahkan saja, man haqara musliman, sekedar merendahkan, menyepelekan, menganggap sebelah mata, ini sudah termasuk hal-hal yang diharamkan dan dosa besar. Nabi karena menyampaikan, faman haqara musliman fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang menyepelekan seorang muslim, maka baginya laknat Allah, laknat dari para malaikat dan seluruh manusia yang bisa melaknat. Ya, jadi jangan kita gampang meremehkan orang. Ya, kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa diri kalian itu suci. Ya, dialah Allah yang maha tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ya,
Jadi kalau ada orang yang bermaksiat, ya kita nasihati, kita tuturi, kita doakan supaya dapat hidayah. Ataupun meremehkan, ya janganlah. Ya bisa jadi orang yang mendapatkan pelaku maksiat ini nanti suatu saat dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita mengingkari kemaksiatan, mengingkari kemungkaran. Ya kita berusaha merubah kemungkaran. Ya, tapi jangan meremehkan orang, meremehkan sesama muslim. Kemudian wa manidda ila ghairi abihi, dan barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, au intama ila ghairi mawalihi, atau menisbatkan diri kepada yang bukan walinya, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ya. Ini juga ada tambahan au intama ila ghairi mawalihi, atau seseorang yang menisbatkan diri kepada selain menisbatkan diri kepada bukan walinya. Seorang wanita yang hendak menikah, kalau wanita itu kan harus ada wali. Ternyata wanita ini ngaku-ngaku ini wali saya, padahal dia bukan walinya. Ini juga nggak boleh. Wali bagi wanita kan jelas bapak, kakeknya, ya. Kemudian ada urutan-urutannya. Jadi kalau wanita ini mengada-ngada, ya, ketika dia mau nikah karena nggak disetujui sama walinya, akhirnya wanita ini ngarang-ngarang ini wali saya dibayar, ini dosa besar. Itu termasuk dusta. Yang pertama kan kedustaan, kebohongan, itu juga dosa besar. Kemudian ini ngarang-ngarang menjadikan orang bukan wali jadi wali, ini juga dosa besar juga. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini tadi, au intama ila ghairi mawalihi. Maka aba fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain, maka baginya laknat dari Allah, laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Dan Allah tidak akan menerima darinya dari kiamat, ya, amal yang wajib ataupun juga amalan yang sunnah. Ya, ini juga hadis yang menjelaskan tentang haramnya menisbatkan diri bukan kepada bapak kita. Ya, akui bapak kita siapa itu kita menisbatkan kepadanya. Kita bin siapa misalnya. Atau kalau perempuan binti siapa itu harus kita akui bapak kita, ayah nasab kita itu harus diakui. Jangan mengingkari nasab. Ya, sama halnya dengan orang yang adopsi. Misalnya Pak Sutri ini sudah lama nikah tapi belum dikaruniai anak. Akhirnya mereka mengadopsi anak, kan begitu ya. Adopsi anak kemudian bukan anak kandungnya kan, anaknya orang, cuman dibesarkan, dirawat. Orang anak adopsi ini harus dijelaskan. Nanti kalau dia sudah besar dia paham, kamu ini bukan anak kandung saya. Jadi nggak boleh anak adopsi kita nisbatkan kepada diri kita. Bin, misalnya nama kita siapa, bin siapa, ini nggak boleh. Anak adopsi ini tetap dinisbatkan kepada ayahnya yang asli kalau diketahui loh ya. Kalau diketahui ini anaknya siapa, dia nisbatkan kepada anaknya yang asli, yang ayah kandungnya itu sama ibunya. Nggak boleh kita akui ini anak kandung kita, bukan anak kandung kita. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Ya, tidaklah seorang laki-laki mengaku bernasab kepada selain bapaknya padahal dia tahu itu bukan bapaknya, maka dia jatuh dalam kekufuran. Maksudnya kufur ini bisa jadi kufur apa? Bukan kufur yang kecil ya, bukan kufur yang besar, atau bisa jadi kufur besar. Ini ada dua kemungkinan. Ya. Wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna. Barang siapa yang mengakui yang bukan miliknya, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi ngaku-ngaku. Ya. Enggak punya mobil, ngaku-ngaku punya mobil. Ya. Sudah punya anak, ngaku-ngaku enggak punya anak. Sudah punya istri, ngaku-ngaku enggak punya istri. Repot orang itu. Iya. Ya, ini hati-hati. Bahkan para ulama itu berbeda pendapat. Kalau orang laki-laki sudah punya istri, sah, pernikahan sah dari segi agama dan dari segi negara. Kemudian ketika laki-laki ini ditanya, apa status Anda? Kalau laki-laki ini ngomong saya duda, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah ini cerai atau tidak cerai? Karena dia ngomong duda. Hati-hati loh. Jadi seperti itu, hati-hati. Itu ada saya pernah baca seperti itu. Ini khilaf di antara para ulama. Orang ini
ngomongnya seperti ini apa tujuannya? Kalau dia ngomong duda, dia menceraikan, hati-hati dalam hal ini. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan wa man da'a rajulan wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Barang siapa yang mengaku-ngaku yang bukan miliknya, maka dia bukan termasuk golonganku, itu golongannya Nabi. Ya. Umatnya beliau. Kemudian wal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengaku barang ini bukan miliknya, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laysa kadzalik illa haru alaihi. Dan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, wahai musuh Allah, padahal orang itu bukan seperti itu, maka akan kembali kepada orang yang mengatakan tadi. Ini juga riwayat hadis ini riwayat Muslim. Ya. Jadi hati-hati dari menuduh orang itu kafir, ya. Kemudian menuduh orang itu musuh Allah, padahal orang itu bukan seperti apa yang kita katakan, maka tuduhan ini akan kembali kepada yang mengatakan atau mengucapkan tadi. Ya. Ini mungkin para jamaah yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu 3 dosa besar. Yang ke 60 yaitu larangan perempuan menyambung rambut, merenggangkan gigi dan bertato, itu dosa besar. Kemudian orang yang menunjuk saudaranya, menodong saudara sama muslim dengan hal-hal yang membahayakan seperti senjata tajam atau semisalnya. Dan orang yang menisbatkan atau mengklaim dirinya kepada selain bapak kandungnya, ini juga dosa besar. Mungkin ada yang menambahkan atau yang bertanya, kita persilakan.